Dari sini kita melihat cerita dari ribuan bahkan jutaan orang dalam perjalanannya di padang gurun menuju tanah Kanaan. Hanya satu yang mau bergaul dengan Tuhan. Begitu banyaknya, bahkan para imam-imam pun ada di situ dari bangsa suku Lewi. Dari banyaknya orang di situ, sekali lagi hanya satu yang mau menghadap Tuhan, yaitu Musa. Seolah-olah dialah yang bertanggung jawab untuk segala sesuatunya. Seolah-olah Tuhan itu hanya ingin kepada Musa saja. Dan banyak bangsa di sini, orang-orang di situ saat itu bangsa Israel, tidak ada yang mau mendekat kepada Tuhan. Dan mereka berkata, udah kau sajalah yang ngomong, nanti kau yang ngomong sama kami. Ada rasa takut, ada ragu-ragu, ada mungkin seperti tidak layak, atau banyak macam alasan untuk datang kepada Tuhan. Orang sering datang kepada Tuhan itu sangat sedikit. Mau datang ke gereja saja dengan yang tidak gereja itu juga. Kita undang, kita datang, tetap saja nggak mau gereja. Dan sudah di gereja pun, orang-orang yang sudah dalam gereja pun belum tentu juga mau datang kepada Tuhan. Makin sedikit dan makin sedikit orang yang mau memberi dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau melihat mujizat Tuhan, mereka menerima itu semuanya dengan luar biasa. Menyeberang dengan air yang terbelah, mereka senang. Makan dengan mana, mereka senang. Semuanya dengan mujizat-mujizat dan berkat-berkat Tuhan mereka terima. Tetapi untuk bergaul, untuk datang, untuk memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan, pada saat itu cuma satu orang, yaitu Musa. Tidak ada yang mau. Dikatakan begini saudara, seluruh bangsa itu menyaksikan ketika guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung-gunung berasap. Bangsa itu menjadi takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Sekali lagi, kalau kita tahu itu datang dari Tuhan dan kehidupan kita di dalam rencana Tuhan, apapun itu tidak akan pernah menyakiti kita. Nanti dulu. Untuk hal-hal yang menyenangkan, sama seperti tadi mujizat, semua akan orang berbondong-bondong. Tetapi untuk penyalipan diri dan mematikan daging, tidak ada yang mau. Yang dia tahu cuma satu, kalau aku datang pada Tuhan, aku akan bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Padahal Alkitab berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang makin bertambah, kita yang makin berkurang. Kita hanya dia punya kekayaan, kehormatan, dan semuanya dia punya, pendidikan yang tinggi. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, semuanya dianggap sampah. Dia semakin berkurang. Dan banyak orang gak mau seperti itu. Ikut Tuhan harus makmur. Ikut Tuhan harus seperti ini, harus seperti ini. Siapa yang gak mau makmur? Siapa yang gak mau banyak uang? Tapi masalahnya adalah, apakah kita tidak mencintai itu daripada mencintai Tuhan dari segala sesuatunya? Nah, orang ini saudara, orang-orang ini berdiri jauh-jauh. Kenapa jauh? Bukankah Tuhan yang hadir itu yang telah membelah laut? Bukan yang Tuhan hadir itu telah menyatakan mujizat-mujizat, tanda-tanda, bahkan 10 tulah sudah dilakukan di Mesir dan di depan mata mereka. Tapi ketika dia hadir, kenapa jauh-jauh? Kenapa ketika kita mulai berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mulai menjauh?
Tidak ada di situ hal yang benar-benar kita inginkan. Kita mau sukses langsung. Kalau mau berhasil, saya mau katakan, kemarin sudah pernah saya katakan, tidak ada 5 langkah berhasil, 5 langkah bagaimana diberkati, 5 langkah ini, 3 langkah ini, nggak usah, cuma 1. Mau berhasil, mau masuk surga, mau semuanya cuma 1, konsisten. Tahu konsisten, terus menerus. Apa itu? Doa, konsisten terus doa. Gak ada 5 langkah supaya maju dulu. 1 saja, konsisten di dalam doa, pasti semuanya akan terjadi. Amin. Mau ini, mau itu, konsisten. Artinya terus menerus, tekun. Bodoh pun kita dalam dunia ini. Seperti tidak tahunya kita keadaan bagaimana supaya kita makmur, supaya kita diberkati Tuhan. Tapi kalau kita tekun di dalam doa, Tuhan sendiri akan melakukannya. Hanya ketekunan saja itu. Tekun saja. Gak punya pengalaman apa-apa, gak punya ini, gak punya yang bisa dibanggakan, yang gak bisa punya dipegang. Cuma sangat sederhana, tapi kau punya ketekunan di dalam doa. Itu sudah cukup membawa kita di dalam segala hal yang luar biasa. Amin. Tekun saja. Dan mereka takut dengan kekelaman. Mereka takut dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi tidak takut dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, dulu Musa berkata kepada bangsa itu, kau jangan takut dengan hal-hal seperti itu, tapi engkau akan dibuat Tuhan menjadi takut akan Dia. Artinya kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tidak takut dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Amin. Kalau kita semuanya takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, keadaan apapun itu, kita tidak akan pernah takuti itu lagi. Kenapa kita takuti itu? Karena kita terlalu banyak melihat dunia ini. Karena hati kita tidak benar. Katakan, kenapa kita takut? Kenapa hati kita tidak benar? Coba saudara buka di dalam Yakobus.